Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melanjutkan program restrukturisasi BUMN. Permintaan yang disampaikan Komisi 6 DPR RI tersebut ditujukan untuk mempercepat proses penyehatan keuangan BUMN. Komisi 6 DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir melanjutkan restrukturisasi keuangan untuk mempercepat proses penyehatan keuangan BUMN. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Arya Bima, dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN yang membahas evaluasi kinerja Kementerian BUMN tahun 2023. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN agar melanjutkan agenda restrukturisasi keuangan dan penyehatan BUMN khususnya pada sektor infrastruktur dan kesehatan. 3. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur termasuk proyek strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain penugasan jalan tol Trans Sumatera, KEK, dan pelabuhan. Tak hanya soal penyehatan keuangan BUMN, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur termasuk proyek strategis nasional yang diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Komisi 6 DPR juga mendorong Kementerian BUMN untuk menyelesaikan agenda holdingisasi BUMN. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk melanjutkan restrukturisasi dan penyehatan BUMN, khususnya untuk BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur dan kesehatan. Ya, salah satu contohnya pemirsa di sektor kesehatan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyampaikan bahwa proses restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya ke Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group akan selesai di tahun ini. Adapun hingga September 2023, pengalihan portofolio polis atau liabilitas Jiwasraya senilai 31,07 triliun rupiah atau sekitar 81% dari keseluruhan liabilitas sudah dialihkan. IFG Life juga tercatat telah membayarkan manfaat klaim sebesar 9,12 triliun rupiah sampai dengan September 2023. Pada saat itu jumlah nasabah Jiwasraya yang menolak untuk ikut restrukturisasi hanya sekitar 0,4%. Dan dari jumlah tersebut nilai polisnya ditaksir sebesar 500 miliar rupiah. IFG Life menyebut bahwa jumlah itu pun terus berkurang dan di sisi lain dari sektor kesehatan terkait restrukturisasi BUMN Karya pemirsa. Kreditur BUMN Karya juga disarankan untuk menunggu dan mengikuti seluruh perkembangan proses restrukturisasi yang dilakukan perusahaan BUMN untuk mendapatkan seluruh hak. Pasalnya restrukturisasi kredit ini bertujuan tak semata-mata untuk perbaikan BUMN Karya, namun juga untuk melindungi hak kreditur tanpa menimbulkan gejolak. Sementara itu pemirsa, belum usai restrukturisasi yang dijalankan, BUMN juga mendapat sorotan terkait utang-utang yang belum dibayarkan ke berbagai vendor. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait dengan persoalan ini, berikut informasi selengkapnya. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal besarnya utang perusahaan plat merah kepada sejumlah vendor. Erick Thohir menyatakan ingin memetakan seberapa dalam permasalahan utang BUMN ke vendor-vendor. Dengan begitu tidak akan ada saling lempar tanggung jawab dalam membayar utang tersebut. Mengenai vendor, sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi 6 dan Kementerian BUMN untuk melakukan panja waktu itu, kalau tidak salah. Mungkin setelah proses pemilu aja kita bisa dorong, karena kita juga ingin bisa memetakan bersama sampai seberapa dalam mengenai vendor ini daripada selalu lempar-lemparan. Ya, memang tadi kita sudah ada dispute, kita coba, tetapi serasa mengenai vendor ini mungkin kita bisa coba bersama-sama kita coba telisi lebih dalam di mana isu yang mendalam, karena tentu kita juga tidak mau melempar tangan. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI Evita Nursanti meminta Erick Thohir melunasi utang BUMN kepada para vendor. Menurutnya, pelunasan utang tersebut menjadi pokok penilaian Erick sebagai Menteri BUMN. Dan saya minta Pak, utang-utang kepada vendor ini yang saya rasa cukup menjadi pokok daripada performance Pak Erick nanti. Setelah menyelesaikan menjadi Menteri BUMN, bahwa Bapak itu berhasil untuk, ya kan, walaupun tidak 100% tapi berhasil untuk membayar
utang-utang daripada BUMN kepada vendor-vendor yang kita sangat miris melihat nasib-nasib. Saya juga pengusaha, Pak. Jadi saya sekarang diutang PON, Pak, belum dibayar 112 M, Pak. Which is seriously. PON Papua, perusahaan saya belum dibayar 112 M. Pemerintah nih kalau utang enak bener gitu loh. Padahal sudah mau PON berikutnya. Sampai sekarang saya sudah, ini memang utang ini harus diselesaikan, Pak. Lebih jauh, anggota Komisi 6 DPR RI Evita Nursanti mencontohkan bahwa pemerintah juga memiliki utang kepada perusahaannya untuk gelaran PON Papua. Adapun jumlah utang tersebut mencapai 112 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dari restrukturisasi pemirsa, ternyata utang BUMN kepada para vendor juga menjadi salah satu topik yang disorot dalam rapat kerja antara Komisi 6 DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir. Anggota Komisi 6 Evita Nursanti meminta agar BUMN melunasi utang-utang kepada vendor tersebut. Evita bahkan yang mengaku sebagai pengusaha juga diutangi untuk PON Papua sebesar 112 miliar rupiah. Oleh karena itu ia meminta agar utang-utang BUMN kepada para vendor segera dibayar. Adapun utang BUMN ke vendor juga disorot oleh anggota Komisi 6 DPR lainnya yakni Amin Aka, di mana ia berharap persoalan utang ini segera diselesaikan dan jangan sampai terulang kemudian hari. Dan terkait utang BUMN pemirsa, berdasarkan laporan keuangan, ternyata 4 BUMN karya memiliki utang dalam jumlah yang cukup besar. Sampai akhir kuartal 3 2023, Waskita Karya memiliki total liabilitas atau utang 84,1 triliun rupiah. Kemudian Wika atau Wijaya Karya memiliki total utang 55,7 triliun rupiah. Dan selanjutnya PT PP juga memiliki utang sebesar 44,2 triliun rupiah dan Adikarya 30,4 triliun rupiah. Angka yang cukup besar dari BUMN Karya yang memang sepertinya belum usai restrukturisasi, terutama penyihatan keuangan, ditambah utang-utang ini yang memang harus segera menjadi prioritas bagi Kementerian BUMN. Ya, dari persoalan utang, pemirsa, kita bergeser ke hal yang lebih positif, yakni capaian laba BUMN yang ditargetkan bisa menembus angka 250 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023. Dan berikut kita simak optimisme dari Menteri BUMN Erick Thohir selengkapnya. Menteri BUMN Erick Thohir meyakini laba perusahaan plat merah di sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 250 triliun rupiah. Keyakinan tersebut terlepas dari perolehan laba BUMN per kuartal 3 2023 yang telah mencapai 231 triliun rupiah. Kita lihat laba di kuartal 2022, kuartal 3 dibandingkan kuartal 3 2023, ini kita masih sustain bisa tumbuh 10%. Jadi di 231 miliar. Artinya kalau kita comparison dengan 2022 nilainya 254 triliun, mungkin saya confidence angka ini bisa tercapai. Ya, karena di kuartal 3 ini 231. Jadi angka di 250-an itu masih bisa tercapai. Dan kalau bisa masih bisa tumbuh lagi. Sebagai informasi, laba BUMN sebesar 231 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2023 naik 10% bila dibandingkan raihan pada periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai 210 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menteri BUMN menyebut dengan memperhatikan turunnya harga komoditas yang cukup signifikan, laba BUMN pada kuartal 3 2023 yang masih tumbuh 10% adalah capaian yang baik. Untuk itu, ia pun optimis laba BUMN pada tahun ini dapat melebihi capaian sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri BUMN melaporkan kinerja BUMN masih positif dengan laba sebesar 231 triliun rupiah pada kuartal 3 2023 atau naik sebesar 10% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang hanya sebesar 210 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan transformasi memberi dampak besar dalam peningkatan kontribusi BUMN kepada negara melalui dividen, pajak, dan juga PNBP. Total kontribusi BUMN dalam 3 tahun terakhir pada 2020 hingga 2022 mencapai 1.318 triliun rupiah atau tumbuh 39 triliun dari periode 2017-2019 yang sebesar 1.279 triliun rupiah. Menteri BUMN pun terus mendorong keseimbangan antara penyertaan modal negara dengan dividen.
Dan terkait dividen, pemirsa, BUMN berhasil menyetorkan dividen sebesar 81,1 triliun rupiah atau melampaui target awal sebesar 35,3 triliun rupiah pada 2023. Erick Thohir pun menargetkan dividen BUMN pada 2024 akan terus bertumbuh hingga 85,2 triliun rupiah. Ya pemirsa, di tengah capaian positif dari sisi laba dan juga kontribusi dividen BUMN kepada negara, ada PR lainnya yang juga harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian BUMN, yakni terkait restrukturisasi dan juga penyehatan keuangan BUMN. Dan kita harapkan BUMN tetap bisa terus berkontribusi bagi negara dan juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dan pemirsa, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing.